Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini pertemuan yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Malam ini sudah berada di tanggal 29 Zulhijjah. Dan alhamdulillah perubahan tahun juga berubah teknologi. Medih malam Jumat uka dah pegat. Ya, tapi alhamdulillah ini untuk mukaddimah malam ini. Dan untung cik kali tekah menanam bidi lagak becut. Ya, kebetulan kali tekah kan karena ada penalayar. Dan alhamdulillah pengajian kita telah memasuki pembahasan tentang an-nawafil, salat sunat, dimulai dari salat witir, lalu salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sampai pada kajian tentang salat witir. Ada pernyataan disunnatkan kepada orang yang mentradisi untuk terbangun di tengah malam atau di akhir malam untuk menunda salat witir setelah bangun dari tidur. Adapun orang yang tidak mentradisi demikian, lebih baik salat witir dulu baru tidur, karena witir ini ada kedudukan istimewa. Di dalam mazhab Imam Hanafi diposisikan hukumnya menjadi wajib, dengan catatan bahwa dalam mazhab Imam Hanafi ada perbedaan antara fardu dan wajib. Dulu kita sudah membahas kilas perbedaan fardu dan wajib. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu contoh yang paling nyata perbedaan antara fardu dan wajib terdapat pada pelaksanaan ibadah haji. Haji itu ada rukun dan ada wajib. Rukunnya ada 5 ataupun 6, mulai dari ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Maka tadi kita sebut atau 6, karena ada yang keenam itu pun beratau juga, yaitu tertib fi mu'dhami arkanihi, pada sebahagian besar rukun-rukunnya. Itu rukun. Nanti ada wajib, dimulai dari ihram di miqat, kemudian berada di waktu siang dan sebahagian waktu malam di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan juga tawaf wada. Bagaimana beda antara rukun yang fardu ini dengan yang wajib? Yang rukun yang fardu tidak boleh tidak mesti dikerjakan, tidak boleh diganti oleh siapapun. Maka tawaf bila tidak mungkin berjalan, duduk didorong kursi roda, tidak mungkin duduk maka digotong pakai tanduk. Selama masih hidup tetap wajib dengan badan sendiri. Sedangkan yang wajib seperti mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, dan melontar jumrah,
bila tidak mungkin karena uzur boleh ditinggalkan. Melontar jumrah bila tidak mungkin boleh diwakilkan. Itu perbedaan pada contoh antara wajib dengan fardu. Makanya di dalam mazhab Imam Hanafi, menurut beliau rukun salat hanya 7, tetapi wajibnya ada 21. Fatihah pada Imam Hanafi bukan rukun tetapi wajib. Rukunnya membaca ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari ayat-ayat Al-Quran. Asal sudah baca Al-Quran, walaupun bukan Fatihah, sudah sah. Tetapi karena Fatihah wajib, bila tidak dibaca, salat tetap sah, namun perbuatan itu berdosa. Maka dari pendekatan itu kita pahami di dalam mazhab Imam Hanafi, salat witir wajib, bukan rukun. Apa makna wajib? Bila tidak dilakukan berdosa, bila dilakukan berpahala, tapi tidak masuk dalam kategori fardu. Nanti ada perbedaan dari sisi pemahaman dalilnya. Ada yang qat'iyyus subut dengan yang dhanniyus subut. Maka terjadi perbedaan pada fardu dan wajib. Dan itu merujuk kepada sejarah perbedaan sikap antara dua orang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinyatakan kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahajjadu. Adalah tradisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau witir sebelum beliau tidur, kemudian beliau bangkit wa yatahajjadu, dan beliau bertahajud. Artinya dalam praktek Abu Bakar, beliau lebih dahulu witir daripada tahajud. Instruksi Rasulullah di dalam hadis, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang paling akhir dari waktu malam itu salat witir. Sampai ke kita terjemahannya berubah. Salat witir adalah penutup salat malam. Maka jauh bedanya. Nabi tidak menyatakan witir sebagai penutup, tetapi Nabi berharap kalau mau salat witir, jadikanlah witir itu yang paling akhir. Bukan berarti kalau sudah witir tidak boleh salat lagi. Makanya Abu Bakar witir dulu. Kenapa witir dulu? Karena khawatir tidak terbangun. Setidak-tidaknya sudah witir, ternyata terbangun lagi. Kalau terbangun sebelum terbit fajar, beliau tahajud. Maka tidak dilarang salat sunat setelah witir. Cuma kalau ada keinginan, sebaiknya witir yang paling akhir. Namun di bulan Ramadan kita memang pasang ketidakinginan. Salat tarawih yang dimulai dari jam 8 dari rangkaian salat Isya, selesai sekitar jam 9.30 atau jam 10 lebih kurang, itu baru jam 10. Di bulan Ramadan itu positif 97,5% kemungkinannya kita terbangun untuk makan sahur. Dan di waktu sahur itu ada banyak ruang dan waktu untuk merokok, apalagi salat sunat. Untuk pi rokok nanti mai setengah bungkuh. Ada waktu untuk salat sunat. Tetapi semua sepakat bahwa salat tarawih disudahi dengan witir. Apa maknanya? Seolah-olah kita menyampaikan pesan kepada para malaikat di malam-malam bulan Ramadan, wahai malaikat, hana pu prehli, hang ku temahyang di malam yo. Kenapa? Karena tarawih yang jam 9, 9.30, jam 10 langsung disudahi dengan witir. Padahal masih ada kesempatan dan positif kita terbangun untuk makan sahur. Sambil menanti nasi yang hidangkan tersebut agak sedikit layak untuk dikonsumsi. Karena mungkin tak mamoh-mamoh tu dengan suhu menan. Masih mungkin untuk salat sunat 2 rakaat, tahajud dan lain sebagainya. Tapi memang tidak ada keinginan sama sekali. Maka pendekatan tentang salat malam Nabi di bulan Ramadan dengan tarawih kita itu sangat sulit untuk didekatkan, karena memang berjauhan dari waktu pelaksanaan, dari praktek pelaksanaan. Kita hanya mirip pada jumlah rakaat saja,
8 rakaat. Jadi waktunya berbeda, durasi pelaksanaannya berbeda, dan kualitas pelaksanaannya juga berbeda. Ini Abu Bakar. Wa Umar radhiyallahu anhu, sedangkan Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutirah, beliau itu tidur dulu sebelum witir. Wa yaqumu wa yatahajjadu, lalu bangun di tengah malam dan beliau bertahajud. Fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang sahabat Nabi yang mulia ini mengajukan kasusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat kasusnya pada Rasulullah. Faqala hadza akhadha bil hazmi, yakni Abu Bakrin, wa hadza akhadha bil quwwati, yakni Umar. Ketika kedua-duanya mengklaim bahwa saya yang lebih benar atau lebih baik, maka Nabi katakan, adapun Abu Bakar, beliau berpedoman kepada keyakinan, bil hazmi, khawatir kalau tengah malam gak terjaga, maka lebih baik witir saja. Wa hadza, adapun Umar, akhadha bil quwwati, berpedoman kepada keyakinannya, tradisi dan kebiasaannya. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Utsman seperti praktek Abu Bakar, dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali mirip dengan praktek Sayyidina Umar. Jadi bahkan di zaman para sahabat itu pun sudah ada mazhab-mazhabnya. Ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Sayyidina Umar, tapi mereka tidak menjadikan ibadat itu untuk menjadi mazhab, hanya dicontoh oleh orang-orang yang datang kemudian. Karena itulah secara bahasa mazhab itu isim makan dari kata-kata zahaba. Zahaba di dalam bahasa Arab artinya pergi. Zahaba Zaidun, sudah pergi si Zaid. Mazhab tempat pergi. Maka sebagaimana Abu Bakar menempuh jalan tersebut, kita tempuh jalan yang sama, maka disebut mazhab Abu Bakar. Maka termasuklah kita masuk ke masjid ini, ada yang pertama masuk lewat pintu sebelah kanan diikuti oleh orang berikutnya, ada yang mulai masuk dari pintu sebelah kiri diikuti oleh orang berikutnya. Ketika ada dua orang mau masuk masjid, yang satu lewat kanan, satu lewat kiri, ini apakah melakukan saya ikut mazhab Bapak Pulan. Itu sudah masuk kategori mazhab secara lughatan, secara etimologis, secara bahasa. Ada perbedaan mazhab. Qala fil wasit, di dalam kitab Al-Wasit Imam Al-Ghazali dinyatakan, waqtara Syafi'i fi'la Abi Bakrin radhiyallahu anhu, telah memilih oleh Imam Syafi'i praktek Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya di dalam mazhab Syafi'i lebih dianjurkan agar salat witir dulu sebelum tidur, seperti praktek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ammar raka'atani allatani yusallihima an-nasu julusan ba'dal witri falaysata minas sunnati kama sarraha bihi al-Jawjari wa Syekhu Zakaria. Qala fil majmu' wa la taghtarru biman ya'taqidu sunniyata dhalika wa yad'u ilaihi li jahalatihi. Adapun dua rakaat lagi, yang keduanya itu dikerjakan oleh orang banyak dalam keadaan sambil duduk setelah salat witir. Ini bukan praktek sekarang, tradisi di masa lalu ketika kitab ini ditulis sekitar 400 tahun yang lalu. Setelah salat witir ada salat sunat lagi 2 rakaat, tapi rata-rata mengerjakannya sambil duduk. Maka dinyatakan oleh Imam Al-Jawjari dan Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Al-Majmu', wala taghtarru biman ya'taqidu sunniyata dzalika, jangan kalian terpedaya oleh orang-orang yang meyakini bahwa 2 rakaat setelah witir dikerjakan sambil duduk itu hukumnya sunnat. Wa yad'u ilaihi, dan mereka mengajak untuk mempraktekkan salat yang 2 rakaat sambil duduk setelah witir tersebut.
Kenapa mereka melakukan? Lijahalatihi, karena pa'aknya, karena bangainya, ketidaktahuan, hanya melihat-lihat lalu ikut-ikutan. Jadi di dalam agama tetap harus ada pedoman, walaupun standar pedoman ini nanti ada yang terlalu ketat, pokoknya mesti ada contoh dari Nabi. Nanti ada yang memperluas pemahamannya ini, yang penting ada dalil, apakah dalil itu secara nas, mantuk, ataupun dalil itu secara mafhum. Maka ada perbedaan-perbedaan riwayat. Wa yusannu ad-duha, barulah kita masuk dalam kajian malam ini, dan disunnatkan salat duha. Sebenarnya praktek salat itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, tetapi sekarang ini banyak orang yang mengerjakan salat duha bukan menghadap ridha Allah, tapi mengharap rezeki Allah. Menyeperle mudah rezeki betua sembahyang duha kan, ya? Jadi sudah negosiasi dengan Allah Ta'ala. Maka kalau ingin lebih banyak rezeki, lebih panjang rakaatnya. Kalau ingin sedikit saja rezeki, ya 2 rakaat mentang kasih. Kalau sudah merasa puas dengan rezeki yang ada, enggak salat duha lagi. Bukan duha kasih nengku deh. Ini pemahaman yang keliru. Salat itu bukan karena berharap rezeki, cuma nanti berimplikasi kepada mudah rezeki. Karena bila dikait-kaitkan dengan ada rezeki, nanti ada banyak orang yang tidak jadi lagi sholat duha, setelah praktek sekian lama rezeki nggak bertambah. Hei, dan semayang duha, aku gaji yang wah, nggak kebaik semayang deh. Maka tidak diizinkan melakukan pendekatan agama melalui hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka ada ustadz di Jakarta itu yang sekarang sedang digugat, karena sedekah itu yang harusnya digaransi oleh Allah di akhirat, tetapi digaransi oleh beliau di dunia. Anda sedekah frit malam ini, besok dapat Al-Fatihah. Maka digugat sekarang. Kenapa? Karena pendekatannya terlalu duniawi, tidak ada pendekatan ukhrawi sama sekali. Padahal kita beribadah bukan berharap dunia. Wa man arada dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang berkeinginan dari ibadah-ibadahnya itu kebaikan dunia, kami berikan sebahagian daripadanya. Dan barang siapa yang berharap akhirat, baru kami sempurnakan pahalanya. Tapi orang yang berharap akhirat saja, tetap di dunia ini dia akan dapatkan limpahan dari akhirat tersebut. Yang sangat kita sayangkan adalah yang ibadahnya itu hanya berharap orientasi dunia, ya, maka menjadi taat hanya karena ada harapan-harapan saja. Maka disunatkan duha. Kenapa sunat duha? Karena firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Mereka yang bertasbih bil ashiyyi, di waktu petang, wal isyraq, dan di waktu pagi. Isyraq itu dari kata-kata syuruk, syarqun, terbit, sunlight. Kalau di Aceh sunlight sabun raha baja ya, sunlight. Bahasa Inggris matahari terbit, matahari terbenam, sunset. Intinya Aceh kana pegah teset nyambati ka tesut. Isyraq. Nanti ada syuruk. Kita praktekkan pagi-pagi itu setelah selesai sholat subuh menanti wirid terbit matahari, ada sholat sunat syuruk terbit. Dari kata yang sama dibentuklah kata masyriq, tempat terbit matahari. Tempat terbit disebutlah arah timur. Timur dalam bahasa Aceh tidak disebut timur, timu. Maka timu di dalam bahasa Aceh itu juga berarti terbit. Segala sesuatu yang tenggelam apabila muncul ke permukaan disebut katimu. Nah, benda apapun jatuh ke dalam air, tenggelam, setelah sekian waktu muncul lagi ke permukaan, disebut dengan timu. Dalam bahasa Indonesia, yang tenggelam muncul ke permukaan ataupun yang tertutup oleh sesuatu muncul ke permukaan disebut timbul. Sedangkan matahari disebut timur, tidak disebut matahari sudah timbul dari arah timur. Timu. Jadi kita ada pendekatan bahasa tersebut. Masyriq. Ada salat syuruk. Maka terjadilah perdebatan para ulama dalam tanda kutip, apakah salat duha dan salat syuruk itu sama ataukah salat yang berbeda? Mayoritas menyebut sama.
tetapi durasi waktunya sedikit berbeda. Bila salat duha itu dikerjakan di awal waktu saat matahari baru terbit, maka boleh diniatkan duha dan boleh diniatkan syuruk. Usalli sunnatal syuruk, sunnatal isyraq, atau usalli sunnatal duha. Tetapi waktu salat duha nanti akan dijelaskan berlanjut sampai sebelum tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu masuknya waktu duhur, ketika berkumandang azan duhur. Jadi kalau kita masuk masjid sekitar jam setengah 1, jam 1 kurang 15 menit dalam waktu sekarang ini, sedang berkumandang pengajian menanti azan, kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, belum berkumandang azan, bangkit lagi salat sunat 2 rakaat. Ada yang bertanya, "Hei, semayang pelam ya?" Semayang duha. Inohat duha, ya, langsung melotot dia, inohat duha. Padahal waktunya masih ada. Sebelum tergelincir matahari, tetap masih ada waktu duha. Cuma yang jam-jam tersebut tidak sah lagi diniatkan sebagai syuruk, karena tidak ada orang yang percaya syuruk, karena itu sudah masuk waktu wasat, pertengahan. Itu waktu ketika matahari di atas ubun-ubun, waktu istiwa. Ada salat isyraq. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, di zaman Rasulullah hidup ada 4 orang sahabat yang sama-sama bernama Abdullah. Berempat, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amru bin As. Mereka ini diberikan kunyah, sebutan gelar Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4, sama-sama alim. Kata Ibnu Abbas, salatul isyraq salatul duha. Salat syuruk itu adalah salat duha. Maka kalau ada yang katakan salat syuruk tidak sama dengan salat duha, silahkan berdebat dengan Abdullah bin Abbas. Yang kepada yang dah malimran dengan Abdullah bin Abbas. Salatul isyraq salatul duha. Salat syuruk itu adalah salat duha. Maka dalam penjelasan para ulama, saqahu dalilan li sunniyati salatid duha, ayat yang menyatakan yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq disampaikan sebagai dalil tentang sunatnya salat duha. Wa huwa la yatimmu illa in urida bit tasbih as-salatul haqiqatu, dan pemaknaan demikian sebagai dalil belum sempurna kecuali apabila yang dimaksudkan dengan tasbih yusabbihna bil ashiyyi wal ibkar. Yusabbihna, kalimat tasbih itu diartikan dengan kata salat. Kalau tidak ditakwilkan dari makna tasbih ke makna salat, maka yang diinginkan di situ hanya subhanallah saja. Makanya dalam setiap salat kita awali dengan pernyataan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Maka baru sah ayat tersebut yusabbihna bil ashiyyi wal ibkar diartikan sebagai dalil untuk salat duha apabila tasbih ditakwilkan artinya dengan makna salat. Takwil dalam Al-Quran, karena tidak semua kata salat di dalam Al-Quran menggunakan materi huruf yang sama. Salat kadang-kadang Al-Quran kadang-kadang salat itu disebutkan dengan kata-kata Quran, seperti pada dalil waktu salat, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah salat karena tergelincir matahari hingga gelapnya malam, dan Quran fajar. Quran fajar itulah salat subuh. Quran disebutkan oleh Allah, maksudnya adalah salat. Kenapa Quran bisa berubah makna menjadi salat? Berdasarkan hukum majaz. Dalam hal ini majaz mursal, itlaqul ba'd wa iradatul kull, disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia itu juga ada majaz, gaya bahasa disebut pars pro toto, disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan. Misalnya kita pengajian malam ini harusnya dimulai dari maghrib, tapi udah selesai wirid dan sholat sunat, ustadznya belum terlihat.
Ada jemaah yang kesal pegah tu, hei dah preh tengku hidung hana lumah. Nah, pertanyaannya, mungkin hidung tengku kejak ke? Nah, kita sudah terbiasa mengungkapkan kalimat tersebut. Hei dah preh hidung hana lumah. Nah, maka saat mengucapkan hidung hana lumah itu masuk di dalam majaz mursal dalam bahasa Arab. Itlaqul ba'd wa iradatul kull, disebutkan sebahagian yang dimaksudkan keseluruhan. Salah satu rukun salat adalah membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka disebutlah Al-Quran itu dengan arti salat. Sebagaimana dalil tentang larangan berbicara ketika khutbah, Allah tidak menyebutkan khutbah, Allah menyebutkan Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran itu, dengar dan diamlah. Kalaulah tidak ada majaz di dalam Al-Quran, sungguh dosa karena melanggar ayat ini saja lebih dari cukup untuk memasukkan kita dalam neraka. Kenapa? Karena setiap kali Al-Quran berkumandang, kita nggak pernah diam. Dan kita senang menjebak orang kepada tidak diam saat mengumandangkan Al-Quran. Maka saya menggugat, kenapa kita menjadikan syariat ini sulit dan menjadi berat? Di dalam Islam pengajarannya, beritahukan masuk waktu salat dengan kumandang azan. Nah sekarang coba perhatikan, sebelum tiba waktu salat untuk kumandang azan, sudah ada pengajian Al-Quran. Bahkan di tempat-tempat yang dekat dengan pasar, saya perhatikan di Ulai Karing, di Tungkup, itu pasar sekitarnya, warga duduk di warung kopi, ada perbincangan yang fardu ain dan fardu kifayah. Setengah jam lagi masuk waktu zuhur, waktu asar atau waktu maghrib, dinyalakanlah pengajian Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran. Yang membaca tidak berpahala, yang mendengar pun tidak berpahala. Kenapa? Karena yang membaca cuma dua orang. Yang pertama namanya Sony, yang kedua namanya Toa. Hana orang baca setengah jam. Bayangkan, padahal dalam setengah jam itu banyak sekali komitmen, janji dan hal-hal yang lain dapat dihasilkan. Tapi karena UBB Raya tu ipuludip abi volume, orang yang beraktivitas mencari nafkah terganggu, orang yang sedang barangkali menyampaikan kajian dan pelajaran terganggu, yang menghidupkan ini nggak ada manfaat sama sekali kecuali rasa nikmat karena sudah mengganggu orang lain. Nah, bahagia akademi berkarugap. Ini contoh sederhana. Jadi kita menambah-nambah syariat ini, silahkan kalau memang ada manfaat, tapi ini tidak ada manfaat baik kepada yang mendengar ataupun kepada yang menghidupkan. Nah, maka baik ruhnya dalam kelompoknya. Ada berarti. Iran cah je dengar buat nengku lagi iblis wah. Hana kata pun yang paling galak dengar buat nanti iblis. Kenapa? Karena kita diingatkan tidak boleh aktivitas ibadat kita itu mengganggu orang lain. Maka zikir-zikir di dalam agama itu hanya sampai pada derajat jihar. Jihar itu pun sudah diingatkan, wa amma mubalaghatu bil jahri bidzikri bihaitsu yahsulu tashwishun limusallin fayanbaghi ay yakuna haraman. Adapun melampaui batas pada jihar ketika berzikir, apa batas melampaui yang dilampaui tersebut? Dengan kadar menghasilkan gangguan kepada orang yang sedang sholat, maka sepatutnya dihukumkan haram. Tetapi para ulama tidak berani menyatakan haram karena tidak ada dalil yang mengharamkan, hanya atas ijtihad, maka disebutkan sepatutnya haram. Apa makna sepatutnya? Berarti belum haram, tapi ada ijtihad, tapi haram, tapi haram. Itu makna sepatutnya. Sama kayak contoh malam ini, ada yang bertanya, Ustaz, malam ini ada pengajian? Saya jawab, sepatutnya ada. Hanya menyukai sepatutnya berarti hana buat. Sepatutnya ada, itu pertanda tidak ada pengajian. Karena sepatutnya ada, tapi ini tidak sepatutnya. Jadi fayan bagi ayyakuna haraman, maka sepatutnya dihukumkan haram. Nah, sekarang kita kumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari suara radio, dari corong tip tersebut, dengan suara yang menggelegar, mengganggu orang yang sedang mencari nafkah, mengganggu orang yang sedang pengajian dan lain sebagainya. Nah, maka dikalkulasi sendiri dosanya. Jadi itu kalau kita alihkan dari makna Al-Quran tadi ke makna yang lain. Maka kenapa khutbah disebutkan dengan kata
fa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an. Karena salah satu rukun khutbah adalah membaca ayat Al-Qur'an. Makanya khutbah itu terdiri dari 5 rukun, dimulai dari puji, salawat, wasiat, ayat, dan doa. Apabila tidak membaca Al-Qur'an, tidak sah khutbah tersebut. Karena Allah tidak menyebut khutbah, maka ada penafsiran yang kedua, bahwa Quran yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran yang dibaca di dalam sholat. Ini diamini oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Makanya di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang sholat berjamaah ikut imam tidak baca apa-apa. Di dalam mazhab Hanafi, kalau 4 rakaat berjamaah, 4 rakaat tidak baca apa-apa. Kenapa? Karena beliau bertopang pada hadis riwayat Imam Turmuzi, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang salatnya ikut imam, maka bacaan imam menjadi bacaan baginya. Maka mazhab Hanafi hanya takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, kaji tu babahyu. Tinggal buka mulut sekali lagi waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Namun mazhab Maliki membagi kategori. Hanya tidak boleh membaca Fatihah di rakaat ketika bacaan imam jihar dan terdengar pada makmum. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Karena imam membaca jihar dari Fatihah sampai kepada surat, ada perintah fastami'u, dengarkan. Nanti pada rakaat sir dibaca. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan salat berjamaah imam makmum tetap wajib membaca Fatihah. Kenapa? Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kepada orang yang tidak membaca Fatihah. Imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah, orang yang salat sendiri wajib baca Fatihah setiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Maka kalau kita bertanya, kenapa di Aceh banyak masbuk? Karena masbuk ini paham, kalau sudah jadi masbuk, Fatihah pri. Dan kiranya orang galak pri, saya ka pri ka bahagia. Bayangkan sehari 5 kali pri Fatihah. Nyan dalam situn kali lahir tu 65. Teruk nisab insya-Allah. Rawa asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Ad-Dusi radhiyallahu anhu, beliau berkata, awsani khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 perkara. Wasiat itu secara terminologi, istilah ataupun definisi adalah sebuah perintah yang dieksekusi setelah yang bersangkutan meninggal dunia, maka disebut wasiat. Tetapi secara bahasa, nasihat dan saran itu juga disebut dengan wasiat. Rekomendasi itu juga disebut dengan wasiat. Maka ketika Majelis Ulama Nahdlatul Ulama Muhammadiyah mengadakan rapat ijtima' dan lain sebagainya, pada akhir acara pertemuan nanti ada rekomendasi. Rekomendasi itu disebut dengan kata at-tausiyah. Rekomendasi, tausiyah, wasiat. Kalau itu disebutkan wasiat secara definitif, maka baru bisa dijalankan setelah orang yang ikut rapat itu meninggal semuanya. Tapi ternyata mereka masih hidup, rekomendasi itu harus berjalan. Itu menunjukkan makna wasiat secara harfiah, pesan dan nasihat. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah memerintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabri. Saling berwasiatlah dengan kebenaran dan saling berwasiatlah dengan kesabaran. Oh, wasiat engkaunya pereh lemati untuk berdoa puja. Tidak, wasiat di situ artinya saran yang baik-baik ketika hidup. Maka kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 perkara. Apa saja? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari dari setiap bulan. 3 hari. Boleh jadi puasa ini puasa putih 3 hari, 13, 14 dan 15 setiap bulan. Boleh jadi puasa Senin Kamis, yang penting setiap bulan itu ada puasa 3 hari.
Wa raka'atid duha, yang kedua 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama, dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku kerjakan witir sebelum aku tidur. 3 perkara. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah Ad-Dusi. Warawa Abu Daud, dan telah meriwayatkan pula oleh Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sabhatad duha, ay salataha 8 raka'atin wa sallama min kulli raka'ataini. Dari riwayat Abu Daud dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 8 rakaat dan beliau salam setiap 2 rakaat. Itu sudah masuk dalam praktek. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat dan beliau salam setiap 2 rakaat. Artinya 4 kali salam. Wa aqalluha, sekurang-kurangnya salat duha itu rakaatani, 2 rakaat saja. Sekurang-kurangnya. Paling beau ya. Nah lebih beau banyak. Nah, mau sembahyang duha nah. Nah lebih beau banyak dong. Nah, mau sembahyang subuh dan. Ini sekurang-kurang salat duha 2 rakaat. Jadi jangan ambil yang lebih kurang lagi. Karena hadis riwayat Abu Hurairah yang telah lalu, yaitu Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah 2 rakaat waktu duha. Dan ada hadis yang lain menyatakan bahwa pada setiap sendi anak Adam itu setiap harinya terdapat sedekah. Ada hadis di awal keterangan tentang salat duha yang tadi tidak kita baca, untuk kita hubungkan kenapa salat duha itu dikaitkan dengan mudah rezeki. Hadisnya. Wa yusannu ad-duha, disunatkan salat duha. Disebutkan pada fadilahnya, barang siapa yang pada setiap hari, pada setiap sendi anak Adam itu terdapat sedekah. Pada setiap anak Adam terdapat 360 sendi. Artinya setiap hari wajib bersedekah 360 sedekah. Dengan ukuran sekarang, nominal sedekah yang paling kecil itu 1000. Kurang dari 1000 kita bersedekah kenong denak baru lagi sedekah. 500 dah jo. Ini denak maka kejut 500. Nya pada kata temjuk pun. Artinya sekurang-kurang sedekah itu 1000. Jadi kalau ada 360 sedekah setiap hari, artinya minimal ada 360.000 sedekah di pura. Dah karat menggaji hantip 360.000 setiap hari. Maka di zaman sahabat dulu pun mereka menggugat, ya Rasulullah, tidak semua kami sanggup melakukan yang demikian. Maka kata Nabi, cukuplah untuk semua sedekah tersebut rakaatani yarka'uha 'inda duha, 2 rakaat yang dia kerjakan ketika waktu duha. Maka 2 rakaat salat duha itu mewakili dari 360 sedekah setiap hari. Pertanyaannya, orang yang bersedekah itu apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan pada rezekinya. Ini sedekahnya 360 kali, maka berlipat-lipat kemudahan rezeki. Jadi dihubung-hubungkanlah menjadi ilmu cocokologi. Maka orang yang sholat duha mudah rezeki, bukan karena kala sedekah. Aja cik anak pun yang penting itu nama yang ini. Ada hana pahala di akhirat paling kurang nama higat baca dunia. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Sebagaimana terdapat di dalam riwayat yang tadi, sebagaimana terdapat dalam kitab Tahqiq dan dalam kitab Majmu'. Wa alaihil aktsarun, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Fatahrumuz ziyadatu alaiha, maka berdasarkan pendapat mayoritas itu haram salat duha lebih dari 8 rakaat masih dengan niat duha. Sudah selesai 8 rakaat, tambah rakaat ke-9 dan 10 masih usalli sunnatat duha. Menurut pendapat mayoritas ini haram hukumnya yang lebih dari 8 rakaat masih diniatkan duha. Wa hiya afdaluha ala ma fir raudhati wa asliha,
Sedangkan 8 rakaat itu di dalam kitab Raudhah dan juga asalnya bukan yang maksimal, tetapi itu yang paling utama. Di dalam kitab Raudhah ini dinyatakan bahwa sholat duha sampai dengan 12 rakaat, tapi dari 12 rakaat lebih bagus yang 8 rakaat. Maka kata para ulama, ketentuan umum yang menyatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban, ibadat yang lebih banyak pahala, yang lebih banyak pekerjaan akan berdampak lebih banyak pahala, tidak berlaku pada kasus sholat duha. Sholat duha itu ada yang katakan 8, ada yang katakan 12. Pada pendapat mayoritas tadi 8 maksimal. Lebih dari 8 masih diniatkan duha, itu haram hukumnya. Tapi sebagian ulama berpendapat maksimal sholat duha itu adalah 12 rakaat. Cuma kepada orang yang berpendapat demikian kita tanyakan, oke lah, sholat duha maksimal 12 rakaat. Kira-kira mana yang lebih bagus, dikerjakan 8 rakaat dengan dikerjakan 12? Lebih baik 8 saja. Jadi kalau tidak ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Kamu nanti wow. Jadi artinya 8 rakaat itu yang lebih baik daripada 12 rakaat. Ada bertambah 4 rakaat lagi tetapi tidak lebih baik, maka pun minta abut. Maka tidak semua yang lebih banyak menjadi lebih baik. Tapi ketentuan umum makana aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban. Ibadat apapun yang lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pahala. Nanti ada dalam bentuk yang lain, misalnya tentang memperbanyak langkah ke masjid. Kita tinggal di cot masjid, rumah dekat dengan masjid, lalu kita artikan banyak langkah ke masjid itu harus jauh berjalan. Maka yang dari cot masjid tidak sholat di Masjid Al-A'la, tapi sholatnya di Masjid Darul Falah cot keum. Asal waktu sholat kau cot keum saja. Yang pubu jauh dah aku judle langkah nyan salah je ubat. Kenapa? Karena tidak semua yang banyak pekerjaan lebih besar pahala. Itu masuk dalam kategori hanabut, mitabut, cok plakin, silih baprut, cok tepih, ut-ut. Karena yang dimaksudkan dengan wakasratul khuta ilal masajid bukan dengan makna harfiah mencari masjid yang jauh lokasi, tetapi memperbanyak langkah ke masjid dengan cara sering-sering ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetap prioritasnya masjid yang dekat yang lebih ramai lebih baik daripada masjid yang jauh yang lebih ramai. Maka datang ke masjid sendiri. Jadi jangan nanti berimprovisasi. Ini kalau di cat masjid kita solat hanya di Masjid Al-A'la, nyo kata lu ngau-urang yang dari Cekeung kejak ke Masjid Raya apa. Nyo bah kejak semayang kedeh sare kedeh. Nyo hanabut mitabut. Jadi tidak semua yang lebih banyak pekerjaan lebih banyak pahala. Nanti ada fadilah-fadilah yang berbanding lain. Wa yundabu ayyusallima min kulli rakataini, dan disunatkan untuk salam setiap 2 rakaat. Beda antara salat sunat siang hari dengan salat sunat malam hari. Salat sunat malam hari tunduk pada ketentuan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Tidak berlaku pada salat sunat siang hari. Maka salat sunat siang hari itu boleh 4 rakaat sekali salam. Kita ambil contoh yang paling sering terjadi, salat duhur qabliyah dan ba'diyah itu masing-masing 4 rakaat. Tapi nanti dibagi rinciannya. Ada 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah yang sunat muakkad, ada 2 rakaat tambahan yang ghairu muakkad pada qabliyah dan ba'diyah. Kita datang ke masjid, berkumandang azan, tapi interval waktu azan dan qamat mungkin untuk salat 4 rakaat. Maka boleh dan disunatkan salat sunat 4 rakaat. Pertanyaannya, apakah 4 rakaat ini dengan 2 kali salam atau boleh 1 kali salam? Karena salat ini bukan salat malam, boleh 4 rakaat sekali salam. Yang sekali salam itu boleh sekali duduk tasyahud, boleh 2 kali duduk tasyahud. Itu karena keluar dari ketentuan salatul laili masna masna. Wa waktuha, dan waktu pelaksanaan salat duha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal, yaitu sejak dari terangkat matahari kadar segalah sampai tergelincir matahari. Dan waktu yang paling baik dikerjakan ketika berlalu 1/4 waktu siang berdasarkan hadis yang sahih. Jadi kalau selama ini kita berpikir salat duha paling bagus jam 8, bukan. Salat duha itu yang paling bagus ketika sudah berlalu 1/4 waktu siang.
Jadi kalau waktu siang itu kita umpamakan dari terbit matahari jam 7 sampai dengan terbenam matahari jam 7, ada 12 jam. 12 dibagi 4 berarti sekitar 3 jam berlalu. 3 jam. Jam 7, 8, 9, 10. Salat duha yang paling bagus itu antara jam setengah 10 sampai dengan jam 10. Kenapa kita sebut jam setengah 10? Karena di tempat kita terbit matahari jam setengah 7, bukan jam 7. Maka jam setengah 10 sampai dengan jam 10. Dan itu dikondisikan di negeri kita menjadi jam istirahatnya pegawai. Maka banyak pegawai yang sholat duha di warung kopi. Karena memang waktu istirahat. Jadi seharusnya kita keluar dari kantor dulu, salat duha, lalu nongkrong di warung kopi, atau ke warung kopi dulu sambil menunggu gebicah kopi, kita salat duha dulu 2 rakaat. Kopi selesai, duha selesai. Makanya di bicah kopi. Bicah kopi itu standarnya internasional. Makanya dalam bahasa Inggris disebut coffee break, bicah kopi. Enggak ada terjemahan bahasa Indonesia itu. Tapi bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti istirahat. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, kita padakan kajian dulu sampai di sini. Intinya kita ambil kesimpulan malam ini, biasakan salat witir apakah sebelum tidur sesuai dengan standar Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, ataukah tidur dulu sesuai dengan standar Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Yang sudah witir sebelum tidur nanti terbangun sebelum subuh masih boleh salat tahajud, minimal tahajud 2 rakaat. Ketika besok matahari terbit kita beraktivitas, usahakan untuk mengerjakan salat duha 2 rakaat. Dimulai dari hal-hal sederhana. Baik karat-karat hal ikai tengku pokok je 8 rakaat tiga boduk yo. Begitu dimulai satu hari tengok langsung KO jo alah hek karat trip dah. Maka mulai dari hal-hal sederhana. 2, 2, 2. Ketika sudah terasa nyaman, lanjut 4, 4, 4. Sama seperti gerakan sholat. Tasbih di dalam sholat itu sekurang-kurangnya sunat 1 kali, sekurang-kurang sempurna sunat 3 kali. 3 kali bagi orang yang belum terbiasa terasa lama. Tapi setelah terbiasa, coba naikkan ke 5 kali. Itu ketika sholat sendiri, jangan berjamaah. 5 kali. Di awal-awal terasa berat, tapi kelama-kelamaan 5 kali kita praktekkan tasbih. Waktu turun ke jumlah 3 kali tasbih, skora orang kurang puas. Hana mangat lagi, hana merata. Makanya ibadat itu dirata-rata. Ketika sudah terasa nyaman, maka tubuh akan menuntut, jiwa akan meminta. Maka saat itulah kita menyatu dengan ibadat. Di dalam ibadat, sebagaimana kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan pelipur laraku, ketenangan batinku ketika sedang di dalam salat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.